investasi dan surplus ya, perdagangan begitu meningkat ya. Cuma mengapa kemiskinan dan pengangguran juga terus meningkat? Ini sesuatu yang sangat kontradiksi ya. Itu satu hal. Ketika bangsa ini pernah mengalami krisis ya. Tapi sungguhnya yang krisis itu adalah para konglomerat ya. Tapi di sisi lain UMKM Indonesia saat itu begitu cukup kokoh walaupun nggak terlalu dilirik oleh kebijakan-kebijakan negara ya kaitan kehadiran UMKM. Sampai saat ini pun mungkin ya negara lebih memperhatikan pelaku-pelaku ekonomi global ya, para tentu mungkin yang sering disebut dengan oligarki ekonomi ya, oligarki ekonomi. Pak Rektor, tadi disampaikan katanya ironis pengangguran dan kemiskinan naik. Mungkin saya sampaikan begini ya Pak Rektor. Memang kalau saya bicara tentang ekonomi makro dan fiskal, mungkin karena itu adalah makro dan fiskal yang cukup kompleks, jadinya ya udah kayaknya baik-baik aja, tapi yang saya lihat ada orang nganggur gitu kan, itu kan subjektivitas manusia. Tapi saya sampaikan begini, waktu terjadi pandemi semua negara kan tadi mengalami shock ya Pak ya, ekonominya kontraksi. Kalau ekonomi kontraksi itu memang ada PHK. Indonesia mengalami juga itu, dilihat itu 5,2 ke 7,1. Kalau kita lihat jumlah pengangguran naik dari 7 juta ke 9,7. Semua negara kena musibah. Jadi gimana caranya kita memulihkannya? Tadi dengan cerita saya yang panjang lebar, instrumen kebijakan fiskal yang mungkin untuk catatan Bapak ya, Bapak tadi seolah-olah mengatakan seluruh ini hanya untuk ngurusin pengusaha besar. Bapak tadi saya sampaikan anggaran ya, bantuan sosial untuk masyarakat karena mereka nggak bisa kegiatan, bansos naik, PKH naik, sembako naik. Kita memberikan waktu itu, waktu seluruh para pengemudi ojek kehilangan pekerjaan tahun 2020 itu kita langsung masuk ke situ. Jadi mungkin persepsi bahwa seolah-olah APBN mengurusi yang besar, malah yang besar kita pajekin yang kemudian dipakai untuk itu tadi Pak Rektor. Satu. Dan dengan kemajuan tadi kita lihat pengangguran udah mulai turun, sekarang sudah di bawah 6%, 5,9 kembali ke 8,4. Saya tidak mengatakan tidak ada pengangguran, ada, tapi kita tadi ini kan suatu perekonomian itu progres harus terus dibuat. Makanya tadi kita sampaikan ini harus dijaga momentumnya. Kemiskinan juga sempat melonjak. Coba lihat di dalam graf yang sebelah kanan. Kalau kita lihat kemiskinan tadinya 9,2 melonjak lagi ke 10,2. Sekarang sudah turun lagi ke 9,5. Inilah kenapa kemudian Presiden Jokowi minta pada seluruh kementerian sekarang fokus dan pemerintah daerah terutama untuk fokus ke kemiskinan ekstrim, stunting, karena ini yang akan menentukan pengangguran dan kemiskinan, Pak. Kita membuat yang disebut, kalau saya tadi memberikan contoh infrastruktur seolah-olah jalan tol, infrastruktur itu termasuk sanitasi, air bersih, irigasi, dan upgrading rumah yang dilakukan oleh Menteri PUPR. Mungkin yang kelihatan karena selama ini adalah bendungan sama tol, jadi seolah-olah itu tidak terekspos. Itu satu untuk catatan. Yang kedua, ya, Pak Rektor tadi mengatakan UMKM. Seolah-olah nggak ada kepedulian sama UMKM. Ya, besok lagi kalau bikin kuliah umum Media Indonesia judulnya UMKM, maka saya akan cerita tentang UMKM. Karena ini tadi bicara tentang tahun politik, saya nggak bicara. Tapi supaya Pak Rektor tidak salah dalam persepsi mengenai tidak ada kepedulian, satu, pemerintah memberikan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu mereka mendapatkan dari mulai yang mikro, kecil, super mikro, mikro, kecil, menengah. Itu jumlah kreditnya yang tadinya tahun 2019 sebelum COVID 140 triliun, sekarang 379 triliun. Itu artinya jumlah volume modal yang bisa diberikan kepada seluruh debitur yang mencapai lebih dari 7,6. Saya terima kasih Universitas Muhammadiyah Tangerang tadi membina 45.000. Pemerintah melalui KUR ini lebih dari 7,6 juta. Itu masih yang melalui perbankan. Kita tahu banyak masyarakat yang nggak bisa akses perbankan kan Pak.
Makanya kita ciptakan apa yang disebut ultra mikro. Ada tadi super mikro, kalau di perbankan tuh mulainya dari super mikro, itu terutama BRI bisa melakukan. Kami membuat yang di bawahnya super, namanya ultra. Ultra mikro, makanya namanya UMI. Kalau untuk Muhammadiyah enak, UMI kan ibu berarti ya dalam hal ini. Pembiayaan UMI ini kita berikan dana bergulir. Totalnya sekarang sudah mencapai 10 triliun dan jumlah penerimanya lebih dari 7 juta juga, Pak. Tadi kita ada yang melalui Duafa itu, ada melalui koperasinya ada yang punyanya NU, ada yang punyanya Muhammadiyah, ada yang kita menggunakan seluruh, karena mereka yang kita bicara juga dengan seluruh yang disebut LKNB di bawah koperasi itu dan bank wakaf itu semuanya digunakan untuk menyalurkan tadi dana dari APBN untuk yang paling super mikro tadi, yang ultra mikro tadi. Kemudian Kementerian Sosial, minggu lalu saya diundang sama Bu Mensos untuk di Malang. Di Kementerian Sosial yang memang masyarakat yang sangat membutuhkan diberikan cash. Itu PKH, Pak, berdasarkan berapa jumlah anaknya. Kalau anaknya masih SD berarti dia mendapatkan, anak-anaknya masih mendapatkan kartu Indonesia Pintar, jadi dia mendapatkan beasiswa. Mereka semuanya masuk di dalam BPJS Kesehatan, nggak bayar, kita yang bayar. 94 juta kita bayari untuk iurannya. Sehingga kalau sampai ada yang sakit, mereka akan bisa masuk rumah sakit tanpa dia harus mengeluarkan dana. Kalau ibu-ibunya hamil, kita berikan tunjangan tambahan. Di keluarga yang tadi, yang rentan dan yang kurang mampu. Bu Menteri Sosial masih punya ide lagi, Bu, kita perkuat lagi. Mereka punya inkubasi, kemarin disebut pahlawan ekonomi Nusantara. Kemarin saya ketemu yang tadinya penerima PKH, sekarang dia bikin jualan bakso. Kemarin kereta baksonya diperbarui dan mereka bagus. Mereka, Bu, saya sekarang sudah mengentaskan diri. Saya tidak perlu lagi PKH karena saya sudah punya sekarang bidang usaha sendiri. Ada satu lagi yang bikin anyam-anyam, dia juga nambah. Ada yang bikin kolam renang dari plastik. Dia yang tadinya mendapatkan 3 juta, 4 juta sebagai modal yang tadi seperti ultramikro. Jadi Pak Rektor, mohon mungkin tidak punya persepsi seolah-olah APBN, karena saya ngomongnya tadi pakai sedikit bahasa Inggris, seolah-olah itu hanya untuk perusahaan besar. Saya ngomong makanya tadi sepi ing pamrih, rame ing gawe, supaya tahu bahwa APBN juga untuk rakyat kecil banyak sekali. Itu tadi ya. Oke, mantap. Ya, saya pikir tidak salah pertanyaan Pak Rektor. Tentu pertanyaan seperti ini mewakili pertanyaan banyak masyarakat dan sekaligus pertanyaan yang bisa mengklarifikasi jika ada masyarakat yang punya asumsi bahwa paradigma pembangunan ekonominya Presiden Jokowi ini memprioritaskan konglomerat atau oligarki gitu ya teman-teman. Tapi ternyata tidak. Bu Sri Mulyani menjelaskan tadi contohnya KUR, di bawahnya KUR ada apa lagi yang sulit mengakses bank tapi tetap bisa memperoleh modal dari pemerintah. Ya, saya pikir cukup agresif pendekatan-pendekatan pemerintah dalam hal ekonomi agar UMKM ini bangkit ya di era Presiden Jokowi. Jadi saya pikir ini sesuatu yang positif. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.